ngitung emosional, ngitung kebijaksanaan, ya jadi bukan hitungan yang eksak gitu. Kalau hitungan eksak, saya sendiri itu bidangnya, jadi udah bosan, makanya mengkaitkan di dalam kehidupan itu jadi matematika kehidupan. Kalau di dalam matematika suara itu apa ya, yang kaya itu tidak harus dompetnya, mobilnya, tapi telinga ini perlu kaya gitu. Kok telinga bisa kaya itu apa ya? Ya kalau suara itu apa sesuai dengan frekuensi telinga manusia, ya itu kaya. Jadi suaranya itu enak sekali, itu artinya frekuensinya sama, selaras gitu. Tapi kalau enggak, ini kaya gitu. Kalau suaranya enggak karuan, wah di telinga ini malah sakit gitu. Nah ini antara lain penjabaran matematika itu juga banyak menulis matematika juga karena juga dukungan dari komunitas Lima Gunung, ya sehingga jadi satu apa ya, motif pokoknya apa-apa matematika terus. Saya biar di pandangan Pak Tanto, pandangan saya biar untuk beli Pak Tanto. Pak Tanto salah satu seorang pengajar kehidupan saya. Boleh dikatakan Mbah Tanto selalu memberikan semacam suku manik Astogino yang tahu ya, istilahnya tahu tentang alam itu mau gimana, langkah kita mau gimana, beliau tahu. Maka saya gelar Cokro Jiwo, Ki Ageng Cokro Jiwo, Cokro landep jiwa dalam kejiwaan. Beliau selalu tajam melihat tentang alam jiwa seseorang lewat apapun. Saya memberikan gelar pada Mbah Tanto Ki Ageng Nuntun Jiwo, termasuk dia itu guru besar saya, termasuk menuntun jiwa, menuntun rasa, menuntun apa saja. Apalagi khususnya bagi keluarga saya selalu mengingat saran-saran atau dituntun langkah demi langkah dari Mbah Tanto. Saikona Mendut. Nah, itu diambil dari bahasa Arab, nah yang artinya pemimpin, artinya pimpinan, artinya yang dikedepankan. Nah selama ini saya bergaul sama Pak Tanto selama 21 tahun, banyak hal yang saya ambil dari pendidikan, dari kehidupan dia sehari-hari, dari cara bicara, cara ngomong apapun, saya banyak yang saya ambil dari Pak Tanto untuk saya ke anak didik saya, ke murid-murid saya, dan kehidupan sehari-hari. Nah, saya berpikir ketika itu saya sebagai wong desa itu cuma kesenian itu cuma hiburan saja gitu loh. Tapi dengan kehadiran Pak Tanto sering ketika setelah latihan kita kumpul bareng, Pak Tanto ngobrol, bercerita tentang seni itu apa, terus saya juga bisa menangkap bahwa seni itu sebagai media. Di situ bisa untuk ngomong tentang lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Apalagi ketika sudah saya masuk dalam acara Festival Lima Gunung, saya bertemu dengan tokoh-tokoh Lima Gunung yang hadir pada hari ini. Dan setiap saya ketemu dengan tamu-tamu Pak Tanto, saya pasti diperkenalkan, dan Pak Tanto pasti memberikan sesuatu nilai yang lebih. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, Pak Tanto selalu mengatakan bahwa di desa gunung itu banyak sesuatu yang punya nilai lebih. Wong-wong gunung, maka saya kasih gelar Ki Ageng Tejo Wukir. Terima kasih. Terutama kepada Cipto Budoyo yang telah menyelenggarakan di pagi hari ini untuk kita bertemu, bertujuan untuk mengukuhkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran teman-teman. Mungkin sedikit saya akan mau cerita tentang
awal mula saya kenal dengan Pak Tanto. Tahun 1992 pertama kali saya ke Mendut, itu mengetok pintu di rumahnya Pak Tanto. Nah setelah di Mendut itu ada orang yang di dalam itu sedang baca Quran. Saya masuk. Setelah masuk saya tanya, napa leres mriki daleme Pak Tanto? Nggih, Dik. Ya aku isih menidik waktu itu. Nah, lama-kelamaan saya tanya, Pak Tanto teng dalem mboten? Wah, nembe kisah, Dik. Nah, setelah itu saya nawar, ndak leres nggih ngriki ndak sok numbasi topeng. Wah, ketoke gek sepi. Dadi jawabane iki sinis sejak dulu itu. Nah, setelah itu setelah 1 jam saya di rumahnya Pak Tanto itu yang baca Quran itu tidak ada interaksi apa-apa, tidak komunikasi sama sekali. Akhirnya saya pulang lanjutkan perjalanan sampai di luar. Saya bilang bajingan kok wong iki ora gape ya kan. Nah, akhirnya setelah 2 bulan itu teman saya yang namanya Pak Hasim, itu orang Mundilan, itu teman saya antik. Biasa pesan topeng dan saya cermati justru setiap beliau bicara di panggung itu los itu, seolah-olah nggak ada beban, mau ada gubernur, ada bupati, mau ada nggak ada, ngomongnya selalu los itu. Jadi kritikan-kritikan yang muncul secara spontanitas itu yang saya cermati seperti itu. Memang narasinya kadang melompat-lompat, tetapi ketika nanti di lompatan ke 4 atau 5 itu balik lagi ke situ, sehingga saya melihat Pak Tanto ini sebenarnya agak hiperaktif tuh pikirannya. Tapi hiperaktif dalam artian positif loh ya. Hiperaktif dalam artian positif. Yang positif. Juga saya mencermati medsosnya Pak Tanto. Ini sulit menemukan tokoh seperti Pak Tanto. Coba nulis itu salah kan tetap nggak dikoreksi, tetap salah aja. Pensi ke banyak ruang, kemanapun dia bisa masuk. Jadi kalau satu frekuensi itu kan cuman kita nyetel radio berpindah contohnya, pas frekuensinya pas itu bisa jernih. Tapi ini enggak, ini bisa dengan otomatis bisa masuk ke banyak frekuensi. Contohnya ke pedok dokter, ya tetap iso nyambung. Tapi ke pedok Ismanto wong desa wong gunung, ya tetap nyambung. Jadi ketika pawang ini adalah seseorang yang memang bisa mengendalikan orang lain, itu tentunya karena sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena dia bisa masuk ke lubang terkecil. Nah dari situ dengan bisa masuk ke banyak frekuensi, jadi multi frekuensi, ini akan bisa dengan sendirinya bisa menyatu atau homogen dengan apa yang ditemukan. Teman-teman semua, tadi pagi itu di Windu Sabrang, saya idenya adalah bahwa orang itu kalau menilai seseorang itu sebetulnya sudah ada nilainya dalam dirinya. Jadi Mas Citras itu mungkin jane ya kepengen jadi seorang panuntun gending. Kalau lihat saya 3% nuntun gending, ya Pak Citras akan memberi gelar 3% saya itu panuntun gending. Kalau ini 8 bulan yang paling tiap hari, baik ada acara maupun tidak, si Singgir memberi gelar saya Ki Hajar Mendut Momong Jalmo ya. Karena dia memang sebelum gelar itu ada, dia memang mungkin frekuensi terbanyak pergaulan saya dengan Pak Citras, dengan Pak Bambang itu panjang 20 tahun, bahkan tutup isor itu 20, kalau tahun 90 dengan Romo Yoso berarti 30 tahun. Pentas baru 92 dengan Mas Citras, 93 di Mendut, 94 Nur Guna Rupa di Solo, kemudian di Bandung, di
Jakarta, dengan Sukmawati, adiknya Megawati, dengan Andar, dengan Mualim, di jalanan Hotel Indonesia sampai Istana berapa kali, dari Bundaran HI Istana Melaku sampai Tugu Proklamasi berapa kali, bengok-bengok di depan istana berapa kali, itu juga dilakukan dengan Riyadi dan sebagainya. Dengan Aman Jiwo berapa, sebelum ada Festival 5 Gunung tahun 90 selama 16 tahun, mungkin wong desa sak Indonesia sing bisa ngrasake elit loks larang sekamar 8 juta, 20 juta, jalan kaki aja ora kena klinting-klinting. Mungkin hanya kita ketemu sutradara Hollywood, Mary Jordan, sampai teman-teman ini orang ngerti nek itu superstar dunia. Anak-anak ini nggak ngerti itu apa itu Herbie.